Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil wulul muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khairin qad. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin wal muslimin wal hadirin wal hadirat, baik yang hadir maupun yang ada pendengar kita semuanya, khusus para pengurus dan juga Bapak Ekonomi dan Pimpinan yang terhormat Bapak Ustaz Khatib dan juga Sekretaris Bendahara, baik yang hadir, kalau yang nggak hadir ada di luar kota, Pak Rizal, Pak ya. Kemudian Pak RT yang belum sehat, mohon maaf belum bisa jenguk yang semalaman kali ya, langsung sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat seterusnya ya. Dan juga jamaah semua yang barangkali lagi kurang sehat apanya ya kan, lahir batin, dan juga barangkali dompetnya sama, dompetnya yang dibawa, mudah-mudahan dompetnya juga sehat, mohon rezeki, mudah-mudahan melalui ngaji ini diberikan keberkahan, amin. Melalui ngaji diberikan banyak umur, melalui ngaji sehat terus insyaallah ya. Dan kita ada masanya semangat menuntut ilmu, akhir daripada sebuah pertemuan misalnya ada arisan, itu tidak menjadi kendala, karena ngaji tetap ngaji, tidak ada hubungan dengan keuangan. Dan semangat bahwa jalan Islam ini menempuhnya melalui jihad. Jihad itu nggak usah bawa pedang, nggak usah bawa pistol, nggak usah ke Afghanistan, tapi jihad kita fisabilillah. Fisabilillah itu di jalan Allah, seperti ini jihad. Kalau nunggu emosi dan baperan, enakan tidur. Malam minggu enakan ngencer, malam minggu enakan kita ke pasar malam. Tapi jihad kita adalah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan untuk duduk bersama thalabul ilmi, bukan mencari muka, bukan minta dipuji, bukan minta disenangi orang, tapi minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ridho Allah itu yang paling penting. Kemudian selain ridho Allah, dalam gerakan kita sehari-hari adalah bagaimana menciptakan supaya Allah menyenangi kita. Salah satu kita disenangi Allah, dia diberikan kenikmatan. Tapi jangan salah juga, disenangi Allah kadang dikasih sakit. Sakit itu sendiri bagian dari teguran supaya kita mengingat Allah. Masih penting sakit kita bisa makan. Sebagian sakit ada yang nggak bisa makan, ada di ICU, ada juga yang stroke. Kenapa bisa stroke? Kata orang terlalu banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Karena banyak masalah. Kenapa banyak masalah? Yang natural bukan masalah, dibikin masalah, itu sendiri masalah. Sehingga darah naiknya tinggi, darahnya tensinya 300, 400, pecah pembuluh darahnya, alhamdulillah dioperasi susah juga, akhirnya lewat-lewat juga. Kalau teman saya di pusat rumah sakit otak nasional Cawang, setelah dioperasi ya kemudian stroke-nya setahun 2 tahun, endingnya berangkat juga. Artinya apa? Ajal telah tiba. Nah, oleh karena itu menggunakan waktu, diberi kesempatan, masih bisa kerja, masih bisa merokok, masih bisa ngopi, masih berkumpul, duduk bersama kopdar. Ini manfaatkan waktu, jangan bosan-bosan sampai titik darah penghabisan, sampai kita nanti ya digotong bersama. Pesan kita tentunya siapa saja yang kita duluan, tolong dirawat dengan baik ya Pak Bambang, ini amanah. Barangkali kita yang duluan dirawat dengan baik, barangkali jamaah yang berangkat duluan, insya Allah saya rawat dengan baik. Itulah buktinya cinta seorang guru dan murid. Kalau ada yang sakit memang harus ditengok,
Tapi Pak RT mau izin itu memang minggu kemarin padat sekali Pak RT ya. Saya nggak tahu berapa hari di rumah sakit. Pak D, aturan kalau ustadznya nggak bisa datang, ya Pak siapa Pak Musiman, biasanya Pak Win, Pak Bambang ya, silahkan kalau ada yang sakit cepet aja atas nama Islam ya, sekedar sumbangan dikit-dikit harusnya ada. Inilah kepedulian sosial kita, saling mencintai, saling menghargai, ya kan? Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Nah, begitu itu budayakan. Mungkin boleh jadi nggak ada perhatian kalau nggak ada undangan. Contoh, kalau nyunatin nggak ngundang, orang sekarang nggak mau datang. Sekarang ngawinin nggak pakai surat undangan, nggak datang. Pertanyaannya, kenapa nggak datang? Saya nggak diundang. Betul betul. Itu udah realita. Saya nggak mau datang karena saya nggak diundang. Sebenarnya boleh datang atau tidak? Nah, kaitannya dengan makanan konsumsi, sebenarnya kalau nggak diundang, nggak boleh datang. Kalau kita ngaji kitab, kalau ada jamuan makanan kita nggak diundang, jangan datang. Contoh, di pojok sana lagi pada makan nasi liwet. Misalnya itu daun dari ini. Isu terbaru, ibu-ibu lagi rajin bikin nasi liwet, makan digelar apa? Daun pisang, makan bersama, modalnya murah meriah, ya kan? Pete, jengkol, nggak harus ayam-ayaman dan daging-dagingan. Karena kalau ayam-ayaman nggak enak dimakan, termasuk yang daging-dagingan. Jadi karena asin, pete, jengkol, sambal mentah aja udah, kan udah enak. Pertanyaannya, saya nggak diundang, yang jangan datang. Karena takutnya kalau saya datang kurang makanannya. Itu fikihnya makruh. Di pojok sana juga selamatan. Saya nggak diundang, nggak usah datang. Tapi kalau kematian beda pasalnya. Jangan bilang saya nggak takziah ke situ karena saya nggak diundang, itu salah. Tapi kalau hubungan dengan jamuan mau gitu, itu fikih Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa sholawat. Mumpung kita ingat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sebuah pertanyaan besar. Memang kalau pengajian maupun sholat itu sama. Saya mau nanya, andai kata, selamat datang Pak Eza. Andai kata malam ini, tolong jawab jujur ya Bi. Kalau ada dangdut di Kampung Bulak, datang nggak kira-kira kita? Bi, jawab jujur. Datang gitu lah, Bi. Saya menghargai kejujurannya aja, ya kan? Ada pamilis, ada SK, ada apa itu ikatan yang punya Roma Irama namanya apa? Forsa. Iya, Forsa lu, Habib. Forsa. Ya kan? Itu nggak usah diundang, kita pasti dengar datang. Pak D, ada wayang golek, wayang kulit, wayang ketoprak aja dimakan. Kalau di Jawa kan ketoprak nggak dimakan. Ini Pak RT di sini ketoprak dimakan. Ini Pak, nih. Satu. Nah karenanya budaya-budaya yang seperti itu kita termotivasi untuk datang sendiri. Tapi kalau takziah innalillahi, datang aja, nggak usah pakai diundang. Pak Ezam ada yang meninggal, dengar nggak dengar? Kalau nggak dengar beda. Tapi kalau dengar dan dapat dijangkau, insya Allah datang. Ya seperti saudara saya datang meninggal di Jawa, mau naik pesawat mau apa ya harus datang karena itu namanya saudara. Sama juga nanti ya teman-teman yang meninggal di sini, keluarganya di Jawa, dikuburkan di Pohon Kacang, pasti saudara di Jawa datang ke sini. Itu idealnya. Nah, untuk yang tetangga masyarakat sudah biasa. Jadi yang rajin tahlil, alhamdulillah. Jangan Ustaz Khotib aja yang rajin tahlil. Nah, memang yang menjadi dilema itu jangan sampai kita datang karena ada yang meninggal. Itu nggak boleh juga, Pak. Saya nunggu berita meninggal kok nggak ada yang meninggal. Jadi saya udah lama nih nggak tahlilan. Jangan ya Pak, nggak usah mikirin gitu. Meninggal udah ada waktunya. Ya katanya ada juga sebagian yang dinilai karena ada ngaji malam tuh Bang Bule. Apa namanya? Ngaji Quran malam. Ngaji Quran malam tuh silakan yang sepakat. Kalau saya ada pesan sama istri saya, nggak usah ngaji yang malam. Dia tersiksa. Ngajinya pada Isya selesai 9, jam 10 ngobrol selesai, tikar digulung, malam pintu rumah dikunci, cekret sampean tidur istriku. Saya bilang begitu seolah-olah. Jadi besok pagi belanja lagi ke pasar.
besoknya tahlilan lagi. Kalau yang ngaji malam, bukan, silakan yang sepakat itu. Itu kan jam 10 orang-orang bubar, dia ngajinya gaspol sampai subuh. Tuan rumahnya hanya 2, emak sama anaknya doang. Dia udah sedih melayani sampean, jam 2 bikinin kopi, bikinin domi, bikin nasi goreng. Elokan ada yang ngaji Quran, tuan rumahnya tidur. Nah ini kita nggak sepaham. Saya udah konsultasi di berbagai ulama, sebagian silakan aja kalau mau, tapi rata-rata banyak madorotnya. Akhirnya contoh kasus di Pulau Kacang. Itu anaknya sakit, maknya stroke, anaknya satu sakit, istrinya ikut sakit, semuanya sakit. Saya nggak ngomong gara-gara ya. Kalau ngomong gara-gara saya nggak enak. Katakanlah dianggap gara-gara. Gara-gara itu melayani tadi, melayani pengajian yang sifatnya malam. Pengajian malam yang notabene baca Quran, dia harus melayani kopi, nasi goreng, capek dia. Masuk angin 7 hari gaspol. Nah, karena Islam itu innallaha yuhibbul yusra. Allah itu senang yang enteng-enteng. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak dibebani agama yang berat-berat. La yukallifu nafsan illa apa lebih kan? Bang Bule, la yukallifu nafsan illa usaha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi agama itu mudah, enggak usah dipersulit. Nah, kita ngaji gunanya itu untuk nambahi semangat. Ada yang bertanya lagi ke saya, kenapa orang itu malas sholat musola? Banyak tuh yang udah nanya saya. Kenapa saya nggak mau sholat musola? Ada alasannya ternyata. Kalau ada sebagian yang mengatakan alasannya sibuk, dia kerja pulang malam irasional, keluar kota 3 hari, pulangnya dari kantor pada Isya, sampai rumah jam 9 malam. Ada sebagian yang memang sibuk, itu kita harus maklumi. Kemudian ada juga alasan-alasan tertentu. Karenanya di musola maupun di masjid, andaikan orang itu nggak sholat ke musola, husnuzon, mungkin ada acara, mungkin capek, mungkin kemalaman dan lain sebagainya. Karena belum pensiun. Kalau udah pensiun pasti orang itu musola masjid selamanya itu, dan itu udah rumus. Karena kesibukan ya kan, apalagi yang kerjanya berat, apalagi yang kuliah lagi, apalagi yang sambil dakwah. Apalagi sambil jualan, sambil dagang, dia kerjanya nggak jam 4 bisa pulang. Karena jam 10 malam masih dakwah. Kalau yang dakwah, yang dagang teman saya itu PNS, jam 16 dia absen pulang, langsung ngojek Pak, nangis apa nangis sampean. Gajinya udah habis, stop saya tuh ngojek, kadang kota, lari kemana tahu, nyampe rumah kata dia jam 11-12 malam. Besok pagi dia datang siangan, saya marahin nggak? Enggak, saya mah. Selama nggak ada acara, tenang aja. Kamu yang penting kerja yang halal, jangan nyolong, jangan nyuri, jangan apa. Sebenarnya banting tulang pagi, berangkat pagi-pagi, pulang bukan petang-petang lagi, kadang bocah udah tidur kan. Namanya juga orang bekerja. Hiduplah di dunia seolah sehidup selama-lamanya bekerja keras. Ya kan enggak? Bekerja keras seolah-olah hidup selamanya. Dan matilah, sholatlah seolah-olah besok mati. Saya ulangi. Sholatlah seolah-olah kita ini bisa mati. Berarti sholatnya khusyuk, sholatnya nangis, ya sholatnya ikhlas. Dan gak usah minta pujian dari orang lain. Gak penting pujian orang. Kita harus ikhlas dalam menjalankan ibadah. Saya terima kasih sebagai guru, saya juga masih belajar. Makanya hari ini kita ngajinya udah 2 kali nih Pak Elzam. Bidayatul hidayah ini, bidayah itu atau pemulaan hidayah petunjuk. Kita ngaku kita banyak dosa, banyak salah, masih kurang kita. Maka mulai menunjuk petunjuk, mulai pengen dapat petunjuk. Kita belum jadi orang hebat, kita ini belum bisa apa-apa, kita juga belum benar banget, baru belajar benar. Biar umur kita gocap 60-70 tahun umur kita nih masih belajar jadi orang benar. Karena yang paling tahu orang benar ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan saya yang sarungan, bukan Ustaz Cakmur yang pakai serban, belum tentu saya masuk surga. Nggak tahu saya, jangan-jangan saya dibuang ke neraka dulu. Emang Cakmur ini masuk surga gitu? Hebat banget saya ngaku surga. Surga siapa? Tapi kan ada ciri-ciri surga itu. Mu'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarah. Dia infak, dia sedekah, dia beli kipas, dia bangun, dia ngisi kota amal, dia bayar, orang lain nggak perlu tahu. Yunfikuna fis sarra wad dharra.
Diem aja, orang beramal kayak apa, orang lain nggak boleh. Saya tahajud tiap malam, nggak usah ada yang tahu. Yang puasa Senin Kemis tiap hari, nggak usah ada yang tahu, Pak. Terus kalau kita puasa bilang gitu, gua lagi puasa sunnah nih. Ya Allah, diterima nggak puasa kita? Kita lagi ngecat musola nih, buat cat semua nih, terima nggak amal? Udah ikhlas aja ngecat mah. Alhamdulillah dilihat enak. Saya terima kasih pengurus Islam. Saya udah bilang sama istri saya, semenjak ada Islam, insya Allah semua terpikirkan. Andai Pak D kita belum bisa berbuat apa, makasih Pak Win ya. Pak Win juga ngebetulin listrik, ya kan? Pak Edi betulin sound system, belum bisa digaji Pak. Saya nggak bisa bayar sampean. Yang bayar nanti Allah. Yang bayar tuh keberkahan Pak. Pokoknya korban di sini. Dan saya guru nggak minta apa-apa kan. Nggak usah bayar saya Pak. Saya ceramah 1 jam jujur Pak, 2 juta, 3 juta, gopek minimal. Apa di musola ini saya minta sampean? Nggak usah Pak. Udah, kalau mau hitung-hitung nggak usah. Saya ikhlas, inilah tempat hidup saya, ibadah saya, sedikit ilmu yang saya punya. Saya bukan orang pinter, tapi saya kandidat doktor. Baru belajar itu Pak. Sombong apa tuh Pak Ustadz belajar lagi? Saya harus belajar, saya masih bodoh. Duitnya dari mana? Ada, dikit-dikit. Kenapa? Saya ngasih contoh anak saya biar S2, S3. Ini bocah-bocah ini sekarang S1, bikin skripsi pada susah. Anak sekolah sekarang Masya Allah, tantangannya handphone. Betul Pak Bambang? Bocah dikit-dikit main handphone, 24 jam main handphone. Itu lampu digelapin, ada nyala, sinar. Kirain sinar dari malaikat Pak. Ternyata main handphone tuh bocah. Itu bocah dilihat, main porno atau film apa itu, dibuka itu TikTok. Dia pacaran sama siapa? PC, ngerti PC nggak? Video call, bukan picek. Ngerti sampean? PC video call, cewek sama cewek, telanjang bisa nggak? Nggak bisa. Pak Bambang jangan pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Orang PC itu nggak pakai celana bisa, ya kan? Nggak pakai BH bisa, telanjang bulat bisa. Kenapa? Itulah gilanya teknologi. Anak kita lihat Pak, PC sama siapa dia? Jangan sampai PC jadi picek tadi itu gara-gara PC. Yang belum yang dilihat yang senonoh-senonoh itu dah. Ente mau ngeliat apa? Pamer paha, ketik paha gitu keluar. Diskotik ketik, curut keluar. Jogetan telanjang, ente ketik keluar. Film porno ente ketik keluar, cuman nggak porno 100% gitu. Kata Pak RT, saya ajari Pak Ustadz biar 100%. Kalau saya jujur di Allah nggak bisa. Cuman TikTok kita nih itu Pak, ngetik sholawat ada, ngetik muammar ada, ngetik Mekah Madinah ada, betul nggak? Sampai ketik jengkol goreng, keluar nggak? Keluar. Nah itu dah. Ini namanya zaman global. Nah anak-anak kita itu nggak dibekali dengan itu. Sudah kita ceramain juga tiap hari. Tong, dia jangan megang handphone tong. Sholatnya kayak apa tahu? Ya sholat juga. Maka saya husnuzon, kalau Pak D nggak jamaah ya sholat mungkin di Bogor, Cilengsi lagi mancing. Kalau Pak D lagi mancing, sholatnya di Ar-Rahman nggak? Saya tanya nih, kalau lagi mancing sholat nggak? Orang mancing itu hidupnya nggak bakal maju Pak. Kalau maju kecemplung sampai naik mancingnya neng Bogor, sholatnya neng Ar-Rahman koran. Nah, sholatnya di Bogor. Pak Win lagi di gaspol di Cirebon kemarin. Indramayu, sholat nggak Pak Win? Sholat. Jadi saya husnuzon. Sekarang nih teman kita Kang Used, insya Allah sholat di Kebayoran Baru. Kang Used doain aja, beliau lagi dagang atau bisnis di Kebayoran Baru. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang kadang udah capek seminggu sekali, saya pengen juga ketemu ngopi di sini. Teman-teman yang sudah lama nggak gabung, Pak D diajak gabung, walaupun sebulan sekali gitu. Kadang-kadang kan dia Sabtu Minggu masuk. Jadi kita husnuzon gini. Hari ini Pak demi Allah, saya diminta ceramah di Tanah Abang. Saya jawab apa? Saya nggak mau. Padahal dapat duit 2 juta. Saya milih yang gratis 0 rupiah. Karena saya pengen akhirat. Saya pengen ngaji yang bareng sama bapak-bapak. Ntar kalau saya rubah hari besok, bapak-bapak buyar. Pak RT ya. Malam Minggu tadinya datang, ustadznya ngerubah. Diganti malam Senin. Yang ngaji berapa orang? 7 orang. Tapi kalau malam Minggu gini kan tuh ternyata banyak. Alhamdulillah. Jadi gitu Pak, saya nggak tergoda duit sekarang. Saya tergoda dengan istiqomah. Mau seminggu sekali ya nggak apa-apa. Karena memang saya Senin tuh full dan Pak Elzam tahu ya. Saya mohon doanya, saya lagi berjuang dan berjuang ini sebenarnya nggak boleh diceritain Pak Elzam.
Cuma kalau nggak boleh nggak diceritain nggak tahu juga. Pak Ustadz kemana aja? Saya lagi berjuang, doain aja ntar tiba-tiba saya sampai Mekah dan Madinah. Doain. Saya lagi berjuang, lagi tes, dan alhamdulillah lulus. Tes saya yang pertama lulus, masih ada tes berikutnya. Apakah lulus atau tidak? Ya tiap hari saya wirid. Tentu pulangnya malam terus karena pendekatan dan lain sebagainya. Terus jadwal dakwah saya juga penuh. Tiap Jumat saya khutbah. Bahkan khutbah saya itu 4 kali, 4-5 kali. Di satu Jumat ada jadwal 3 atau 4, minimal 1. Ya kadang saya kasih teman. Ustadz Tipi juga sama saya kasih. Tipi juga sama tuh. Jamaah musolanya dia juga kayak gitu. Karena otaknya Tipi itu siang Bang Boleh saksinya. Siang malam dia kerja, mikirin uang, tapi bukan ninggalin sholat. Saya berani bersumpah demi Allah, anak saya, istri saya, dan saya pribadi, sampai detik ini, wallahi bila saya nggak pernah ninggalin sholat. Catat itu Pak. Ini mahal nih Pak. Dari kecil saya. Dan kita mengaji didik orang tua saya di sekolah agama sampai saya hari ini belum pernah ninggalin sholat. Mau ke puncak, mau ke Bogor, mau ke Bungo, kemana aja Pak. Mau di Jawa sekalipun, sholat Pak. Di Jawa kan bisa sholat jamak, Pak Elzam ya. Sholat jamak Pak. Kita lagi naik bis, nangis saya. Mas, nanti berhenti istirahat di mana? Oh Pak, nanti jam 7.20 nyampe Solo Pak. Oke, saya jamak takhir. Kan maghrib, takhir berarti isya dulu 2, maghrib 3, namanya jamak qashar. Tapi kalau ba'da maghrib kita sudah diistirahat makan, sholat kencing, saya pilih kencing dulu, sholat dulu, baru makan, minum teh panas, naik bis lagi. Kemarin saya praktek kayak gitu. Jadi maghrib saya kawinkan dengan isya, namanya sholat jamaah takdim. 3 maghrib, isyanya di qashar. Jangan kerajinan kalau di jalanan, sopir ngamuk-ngamuk. Bapak secukupnya makan ya. Nanti jangan lama-lama, langsung naik bis. Saya lihat, wallah nih ya, saya saksi sendiri. Yang sholat satu bis itu paling 2-3 orang. Bayangin tuh Pak. Tidak semua orang yang merantau naik bis, naik pesawat. Kita naik pesawat kan sering. Mau ke Mekah, ke Madinah kan diajari Pak, sholat di pesawat. Kemudian kita kayak mau ke Sulawesi berapa jam. Saya kemarin Kalimantan Timur, alhamdulillah saya Kalimantan Barat, Timur, Selatan udah semua Pak Win. Sulawesi dan yang belum apa dah. Itu yang paling mahal bensinnya itu Pak Win, apa tuh? Beli aqua mahal. Papua, demi Allah nih, sampai hari ini saya belum ke Papua. Mau doanya aja nggak tahu terpanggilan ke Papua. Nih Pak ini ke Papua dulu ya, beliau itu ya. Abang kita nih ya, yang mengajar kita juga. Nah ini ada beberapa provinsi, Sumatera, ya nggak sombong ya Pak ya. Sumatera Utara, Selatan, Sumatera Barat, Padang, apalagi Padang beberapa kali. Itu berkah kita apa Pak? Jihad Pak. Ninggalin pekerjaan, ninggalin ini, ninggalin itu, ninggalin anak, ninggalin istri. Ya termasuk ninggalin pengajian udah. Jadi kalau setting saya ganti hari malam Senin, jangan marah. Ya berarti saya lagi dinas. Tapi saya berjanji ya Pak Win, kalau saya udah pensiun pasti saya gaspol, dakwah saya tangsel semua. Saya persiapkan mulai jaringan 2025 saya udah khutbah di Masjid Nur Imanuddin. Bapak boleh cek tuh. Di Cak Nur Mudimin ada nggak di Imanuddin? Dicek di Aisyah, Kapling bin Ayungan ada. Di Nurujana, Jangan Haji Basir ada. Saya mulai tangsel bisa ambil. Ciledug ada, Mencong ada. Ya mohon doanya Pak, karena kita istiqomah. Kalau orang udah istiqomah itu udah nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Persiapan yang saya sering sampaikan adalah kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu yang kita minta Pak. Kan umur nggak ada yang tahu, nggak jaminan umur 100 meninggal duluan. Itu Raja Arab Saudi Salman. Isunya meninggal Raja Arab Saudi. Coba cek tuh di TikTok, YouTube. Ternyata tidak meninggal. Jadi jangan bikin isu-isu yang kayak gitu. Umurnya 100 lebih. Ada yang 90. Maka yang panjang umur, ya alhamdulillah mudah-mudahan diberikan kesehatan, disyukurin untuk bisa beribadah. Ya, tinggal kita tugasnya adalah tadi irhamu man fil ardh. Sayangilah teman-teman kita, sayangilah saudara-saudara kita. Saudaranya pengajian gini Pak, rubba akhin lam talid ummu. Berapa banyak saudara yang enggak dilahirkan dari ibu bapakmu. Kadang saudara yang sendiri aja Pak memusuhi kita. Tapi banyak saudara di kantor, masyarakat, teman ngaji, baik semua gitu Pak. Ya kayak ini nih. Apa saya enggak menangis? Kalau saya baperin nangis. Saya enggak ngeliat isinya apa. Pak Khotib dikasih. Saya seorang guru.
Saya ingin minta apa ini dikasih. Bapak nggak dilihat isinya Pak. Bapak ngasih menghormati seorang guru. Itu pahala Bapak 700 kali lipat ini yang Bapak berikan. Amin. Mungkin apa contoh ibu-ibu tadi, istri saya dikasih duit, pohon-pohon duit. Istri saya dikasih pohon duit Pak. Pohon itu isinya tahu nggak? Gocap 20, 10, goceng 2000. Kasih pohon duit, cakmur, saya nggak minta duit. Saya alhamdulillah ATM ada. Dan saya berdoa, ya Allah ATM jangan sampai habis. Karena kalau ATM habis nggak bisa untuk ngambil gitu. Kalau ATM-nya kecopot tikus kan nggak bisa ngambil, Pak Azam ya. ATM mau tuh isinya ada orang yang gitu. Berdoa sama Allah supaya duit kita nggak pernah habis. Yang penting ketika butuh ada, anak mau sekolah ada, anak kuliah ada, gitu Pak. Bini minta ada. Nah ini Pak penting. Kenapa saya ngomong ini? Ini hari guru. Ya, hari guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya ingat guru SD saya, ingat yang ngajar Iqra. Dulu bukan alif patah, dulu bukan abata, bukan alif patah aba patah ta. Dulu kaf domah kumpak mem domah sukun. Dulu diajari kayak gitu, juz amma, tajwid, yang ngajar tajwid Pak doain. Saya masih ingat guru itu. Sampai saya ngelotok tajwid. Maka Mas Bambang bacaan udah bagus tadi ya. Mas Bambang udah dites, ngimamin udah cakep. Bacaan cakep juga tuh panjang tadi ayat potongannya. Saya aja nggak nyampe segitu. Saya biasanya saya ambil yang sedikit, tapi Mas Bambang banyak. Sekalipun harus kalau ngaji dengan saya masih bisa saya evaluasi mana yang panjang, mana yang pendek. Kadang yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Bukan sampean aja. Termasuk yang suaranya cakep banget yang ngimamin kemarin. Mungkin saking enaknya lagu ya. Contoh, boleh nggak begitu? Nggak boleh Pak. Suara cakepnya kayak apa nggak boleh. Karena yang panjang mana, yang pendek mana. Ya, ingat hati-hati. Rata-rata qori itu yang imamin ya. Saya nggak sebut nama, ntar baper lagi. Itu yang qori juga begitu imamin. Ya, kalau yang bukan qori ya hati-hati panjang pendeknya. Boleh dicepetin, kayak tadi saya maghrib itu, asal tajwidnya tetap dijaga. Kayak ngimamin apa tuh Bang Bule yang cepet namanya kan? Traweh. Itu boleh asal tajwid dijaga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Boleh enggak? Boleh. Kok cepet amat Ustaz? Lah traweh gua. Kalau gua enggak cepetin jamaah kabur. Besok ubah salat lagi di mushola. Bener enggak? Jadi imam tuh harus tahu. Baca doa juga sama Ustaz Khotib, enggak boleh panjang-panjang. Allahumma ya Allah panjang. Allahumma ya Allah panjang. Emang diomelin orang panjang-panjang. Tapi kita tahu ada yang udah ngantuk. Pasti itu kalau kita baca doa ada yang ngantuk. Ceramah juga sama. Kalau udah ada yang ngantuk, udah diajak ngopi aja. Nanti kalau orang puasa tuh Pak, yang boleh diomelin orang puasa. Lagi kultum saya ceramah Ramadan duhur. Puasa nggak orang jamaah duhur? Puasa. Ceramahin aja Pak, omelin. Ngantuk biarin aja dia. Nggak marah Pak. Coba orang nggak puasa diceramain. Udah jam makan, siang Pak Ustadz ceramahnya panjang banget, jangan dipanggil lagi tuh. Biasanya gitu Pak, itu Ustadz yang barusan ceramah jangan dipanggil ceramah di sini lagi. Kenapa? Ceramahnya kepanjangan. Kenapa? Lagi lapar. Kenapa lapar? Bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan setengah jam nggak apa-apa. Tapi kalau bulan lain kita harus tahu. Insya Allah. Jamaah yang berkata Allah SWT, masih ada 10 menit saya singkat. Ini karena wajib bagi saya untuk menyampaikan ini. Nggak apa-apa sambil ngopi. Ini pisang Bang Otip, jangan untuk saya, sebarkan Ustaz. Yang nggak ada pisang Pak, diputerin aja. Malam ini sebenarnya ini penting sedikit aja. Faslun fi adab al-istiqamah minan naum. Ada pasal menerangkan dengan adab bangun dari tidur. Wa adabul isya, adab pakai pakaian. Hadis terjemah satu fi ba'd al-masjid fa idza istaqaita fi adab al-istiqamah minan naum wajtahid antastaqita qabla tulu'il fajr. Kalau bisa, nah ini nih, bangun malam berlomba-lomba. Ini udah ada yang istiqomah, ada yang belum ya. Memang bangun ya tadi tuh tergantung tidurnya jam berapa. Kalau sekarang habis ngaji kita tidur, besok subuh bisa jamaah. Kalau pulangnya udah jam 12 malam Pak Bambang gaspol main tinju sama Ipi, pasti subuhnya kesiangan. Ya, Ebi jam 2 masih main tinju di lapangan sama Ustadz Ipi, pasti subuhnya kesiangan. Kalau kita habis
ngaji langsung tidur, mungkin insya Allah bisa bangun. Amin. Amin. Nah itu intinya ya. Kemudian disuruh sungguh-sungguh. Litasila awal waktu li anna taqlisa awal min at-tanwir li anna al-insan dasuri fi sholat min awalil waktu. Kalau bisa sholatnya bisa tepat waktu. Wa fi dzalikal waqti dzulmatun kanat malaikatul lail hadirah. Di waktu yang malam itu seolah-olah gelap dan kegelapan malam itu malaikat hadir. Summa idan tadatis sholat bisa babi tartilil qiraah hatta dhuharud kanat malaikatun nahar hadirah. Nah itu demikian juga ketika sholat sudah dilakukan dan kemudian bacaannya bagus, dhuharud itu nampak sinar. Kanat malaikatun nahar, malaikat siang hari hadir juga, aidon juga. Wahum malaikat yasyaduna, yasyadun itu menyaksikan sholatnya, wa aidul insan dan manusia orang lain juga menyaksikan. Idza syuri'a fi sholati subhi min awwali hadzal waqt wa amtadatil qira'ah fa fi asna'i hadzal waqti yanqalibul alim min adz-dzulmah ila dzulmah munasabatun lil maut. Jadi ketika orang bangun pagi itu seolah-olah dalam kegelapan, dan ingatlah bahwa kegelapan itu ada hubungan dengan kematian. Orang mati itu gelap, dikubur gelap. Maka zulmah munasabatun lil maut wa adam. Orang yang enggak ada apa-apa itu juga gelap. Maka ketika orang enggak punya duit, wajar kalau gelap, gua lagi gelap. Orang yang pikirannya lagi kacau, gua lagi gelap. Orang yang bawaannya pengen marah-marah dulu, gua lagi gelap. Kadang orang membunuh orang, gua lagi gelap dan khilaf. Nah ini lain lagi tuh, masih sempat membunuh orang segala. Wadau munasabatul lil hayat. Tapi kalau cahaya hubungannya dengan hidup, wal wujud dan keberadaan orang. Wal insanu la maqama min manami fa kana intaqala minal maut ila hayat. Orang yang bangun tidur itu seolah-olah dia bangun dari kematian, dari mati dia bangun. Bapak, maka doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi yang ahyana menghidupkan lagi ba'dama amatana setelah saya mati. Jadi orang tidur itu mati. Mati enggak dia? Orang ingat duit, benar nggak? Orang ingat punya utang. Orang ingat bini karena bininya udah tidur. Orang ingat kerjaan. Orang ingat besok ditugasi bos. Orang ingat kalau hari Senin upacara guru, nggak ingat. Namanya orang mati. Gitu Pak RT ya. Orang ingat diomelin sama bosnya. Tapi kalau diomelin bosnya siang hari, Pak RT, ke bawah tidur. Kepikiran ya Pak RT ya. Itu namanya pikiran. Jadi kalau makanya pikiran itu diselehke, kalau bahasa Jawa, seleh nole pikiranmu, jombok jeru-jerune pikiranmu. Tok gitu ya, Pak udah ya. Seleh no pikiranmu artinya apa? Taruh dulu tuh pikiran itu, santai aja bro, gitu. Tenang, senang, menang. Rumusnya Pak Bambang, Ustadz TV ya, tenang, senang, menang. Tenang apa artinya? Biar ada masalah kayak apa, tenang dulu. Senang, nikmati aja, masih bisa ngerokok loh, masih punya ngerokok, masih cakep loh. Alhamdulillah. Kalau kita kan makan apa baik bisa Pak Ilzam. Ada juga orang yang susah makan. Artinya susah apa? Ada dua susahnya. Susah orang ada yang dimakan. Yang kedua susah banget mau makan apa baik karena dokter sudah melarang. Boleh duitnya miliaran, tapi makan ini ora boleh, itu ora boleh. Ketika makan kambing takut tensi. Ketika makan kangkung bayam takut asam urat. Ketika makan apa Bang boleh? Itu yang paling enak. Bukan yang paling enak apa tuh? Ya Allah, durian. Dia takut kolesterol. Nah, makanya kita kurangi semua. Nah, masa mudanya udah enak kali ya. Ya artinya udah dimakan enak banget. Yang paling gak enak dulu masa mudanya hemat banget ya kan, nggak mau makan yang enak. Udah tua punya duit banyak juga nggak boleh makan enak. Ya kalau kayak saya udah biasa dulu makan warteg, ya kan, saya ngontrak. Ya namanya orang berjuang, berjuang sekuat tenaga. Gimana Be? Iya betul. Di malam minggu ya dia. Kalau malam minggu nggak apa-apa, jangan tahu dikit. Ini ilmunya penting.
Jadi ya Bi, kalau toh nggak bisa bangun malam, tahajud aja. Jam 2 kamu belum tidur, tahajud 2. Sholat tobat 2. Sholat hajat 2. Hajat itu apa Ustaz? Ya Allah, susah banget rumahnya cewek mau demen sama gua. Ya Allah, tolong cewek yang saya suka namanya Pulang. Al-Fatihah. Lu bacain aja Bi cewek itu. Kalau bacain Fatihah juga lu belum demen juga sama lu, datengin ke rumah. Datangin ke rumah dia marah-marah, bacain Fatihah lagi. Bacain Fatihah masih marah juga, kasih mobil Alphard. Bukan Al-Fatihah lagi, Alphard. Kalau dikasih mobil Alphard malah langsung mau Bi. Cinta ditolak bukan bertindak. Kalau agama Islam bukan dukun, cinta ditolak, wirid dibanyakin. Gitu. Ya memang ya. Baca zikir, baca ratib. Dulu tuh di Betawi tuh bagus loh. Di sini kenapa udah mulai kurang ya? Pernah dengar nggak cerita waliullah itu nama bukunya apa Pak Hotip? Pak Hotip ayo pasti ngalamin. Rambutnya udah putih segini. Apa Pak Hotip di Betawi namanya? Syekh Saman, baca Syekh Saman. Apa namanya? Bukan, baca Syekh Saman. Bukan ratib namanya. Manakib 100 untuk Pak Ezam. Wah, perlu dikasih hadiah nih. Manakib Betawi kayak Jawa kayak yang NU seneng baca manakib Pak. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib guru besar Mu'alif Syafi'i Azami, manakib tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama Syekh Hasyim Asy'ari misalnya. Itu dibaca itu apa? Oh, beliau dulu rajin ini, kenapa beliau ulama besar, kenapa menjadi ulama. Itu ada sejarahnya. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Kalau bangun tidur wal yakun ndaknya ada. Bahasa Jawanya kudune ana awala sing pertama ma yajri sing blayu Pak Win ala qalbika ing atase ati mira wa lisanika Pak Win. Biar fokus ya. Zikrullah taala. Kalau bangun tidur sebaiknya yang diingat Allah. Jangan baru bangun tidur, mana handphone gua. Ini manusia sekarang nih, bangun tidur yang dicari apa? Bukan bininya, bukan anaknya, bukan dompetnya, handphone yang dicari. Ngaku aja ngaku, B, benar? Iya. Mestinya kalau bangun tidur langsung ingat Allah. Qala yaqulu syaitan ala faqih warasi ahadikum idawan namun salah sengakata yudrabu ala kulli umdati makani alaika lailun tawil. Setan itu diikat 3 kali ikatan. Warkut fa in istaiqadha dzakiran tawa in halat uddatan fa in tawadda in halat uddah. Gini ikatannya. Cara menghilangkan ikatan setan itu dengan cara ketika bangun zikir kepada Allah. 1. Maka in halat uddatun itu ikatannya hilang. Fa in tawadda cepat ambil wudu in halat uddah. Setan itu belenggunya hilang juga ketika wudu. Ketakutan dia, terbirit-birit. Fa in sholat in halat uddah. Tapi kalau dia sholat juga sama. Jadi melalui tadi apa? Zikir, wudu, sholat. In halat uddah kulluha. Maka terbebaslah ikatan-ikatan belenggu-belenggu setan itu semuanya. Fa asbaha nasyitun, maka si Ebi menjadi nasyid. Nasyid rajin. Thayyibun nafsi, jiwanya bagus, bersih, enggak prasangka buruk, ya kan? Wa illa, apabila tidak dilakukan seperti itu, asbaha, dia di waktu paginya khobisan nafas, jiwanya jelek, stres, stroke, puyeng, kaslan, malas, alias oon. Nah, makanya gitu. Orang yang malas itu repot terus. Yang malas siapa? Pengen mantu, yang malas nggak mau. Mantu, mertua pengennya mantunya rajin. Kalau ente pengen dapat jodoh, pendekatannya ke mertua, nggak usah bingung-bingung, bawain beras 1 karung, ya Bi, bawain gula, kopi. Kalau 1 karung nggak bisa beli ya 1 liter 2 liter dulu. Ini mah pengorbanan udah, cincin udah dibeli dia kabur kemana? Gak apa-apa Bi. Ya nasib, mengapa begini, ya kan? Baru pertama bercinta sudah menderita. Kayak hidupnya gak ada duanya, Bi. Mau diulang lagi. Tenang Bi, nanti juga ada. Ente rajin-rajin dulu, dipoles dulu. Ini rambutnya udah gak gondrong, cuman kurang zikir sama kurang sholat sunnah, sama kurang tirakat. Saya lihat ini tirakatnya. Aturan Nabi merokok sehari 3 bungkus, kurangi sebungkus, ya
ya. Ini namanya tirakat. Makan aturan 3 kali ya, kalau memang ini prihatin 2 kali. Boro-boro Ustaz saya makan bisa 10 kali. Ini ikut Ustaz itu tanya aja tuh, badannya makin gendut. Ada juga si Aida saya candain tadi. Ya, lu ngapa ikut Ustaz Ibi, badan lu malah kurus? Mau gomelin dari Ibi nih. Saya bilang gitu, ternyata bukan kurus dia. Memang pengen program diet, program diet. Jadi dia bocah tuh puasa kali atau makannya dikurangi Haji, saya udah nggak nyemil lagi. Oh banyakan pikiran kali kerjaan Ustaz Ibi lagi. Ya, tapi cakep kalau cewek, badannya langsing. Ya. Badannya cakep dari saya lihat, alhamdulillah. Nah, kalau Ibi tambah dot, coba kiloin aja dulu. Nah karenanya Fakul Indah Dalika ketika bangun dari tidur minan naum baca ayo sama-sama Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Ikutin lagi asbahna yuk wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Itu tambahan doa yang dari Kanjeng Nabi. Kalau di kitab memang enggak sampai ilaihi nusyur. Nusyur doang boleh sih kalau udah cukup juga, tapi ini lebih bagus kalau yang nggak apa-apa. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawmi ila khairin wa na'udzu bika an tajtaraha fihi su'an aw najurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Subhanallah. Intinya apa? Kalau saya terjemahkan itu kesimpulannya gini. Kalau doa itu yang habis tidur memang yang kita hafal melati ahyana itu. Tapi ternyata ada tambahan ketika kita pagi hari asbahna. Bersyukur Allah kita masih dikasih pagi. Orang-orang ada yang tidur lewat berarti dia innalillah. Dan kalau disobah kita mensyukuri makhlukin dikuasai Allah. Asbahal mulku buat kekuasaan punya Allah. Wal azamatu keagungan punya Allah. Jadi kalau mulku punya Allah, orang ngejar karir, ingin jadi presiden, menteri, apa itu berjuang seala kadarnya. Mulku itu punya Allah. Al mulku itu kemilikan. Mobil kita itu hakikatnya punya Allah. Yang bisa beli mobil itu yang menggerakkan rezeki itu dari Allah. Kita punya rumah ya dari Allah. Gak boleh bilang ini rumah saya, rumah saya. Tapi hakikatnya itu pemberian Allah. Profesi apa aja itu juga punya Allah. Karena Allah nyabut bisa nggak Pak Yazan?
kapan saja bisa dicabut. Pangkat bisa dicabut, diturunin pangkat gara-gara pelanggaran narkoba, turun pangkat gara-gara melawan pimpinan, turun pangkat karena indisipliner, tentara, polisi, ya kan? Bisa karena punya Allah. Maka doa kita apa? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Malikal mulk, jadi yang merasai, menguasai semuanya punya Allah. Kalau kita yakin punya Allah, anak punya siapa? Istri punya siapa? Rezeki punya siapa? Jodoh, mati, tidur, hidup, nah, semuanya punya. Nah, itu tauhid kita yang harus kita perkuat sehingga kita ini makin mantap akidah kita. Nah, hidayah ini Pak, ini ngajarin main rasa. Sebelum saya tutup 2 menit ya. Ini ilmu rasa. Ilmu rasa itu adalah ilmu perasaan. Kalau anak sekarang bilang baper, bawa perasaan. Tidak boleh baper, tapi harus punya ilmu rasa. Bagaimana kalau saya ngomong gini ke Ebi, marah enggak? Walaupun kita sering bercanda. Kalau saya ngomong Mas Bambang apa, pantas enggak? Bagaimana kalau Ebi manggil Pak Bambang? Harusnya dimanggilin Mas, Pak, jangan Bang. Buset, lo umur lo berapa? Bang. Kalau Pak D udah ada julukannya masih mending nih, angel ini. Mus, nggak mungkin kan? Pak D. Nah, cakep. Tubuhnya apa Bi? Pak Ustadz Khotib, ya kan? Pak Uda, Bang Bule, dan Le. Buset. Oh, kenal bocah seuyuh ini, uyuh, ngerti uyuh lah. Lo dia udah kenceng, lo belum kenceng gitu loh. Uyuh jenenge. Bocah kurang. Jadi kalau manggil anak muda, manggil orang tua Pak, Mas, Bang, Akang, AA, udah, Pok, ya kan? Jangan dipanggil nama. Itu juga lagi saya ngajarin anak saya juga. Atau kalau dia sudah haji, Ji, nah, Ji Bambang, Ji Ebi, dipanggil Ji lebih bagus. Ji Jamil, kok Ji Jamil? Maksudnya Pak Haji Jamil. Dipanggil Ji nggak apa-apa, karena itu profesi. Tat, Kiai, Tat, panggil Tat doang nggak apa-apa, daripada bukan pantat itu. Tat, ada juga yang tersinggung. Tat aja lo manggil gua. Maksudnya Ustadz, ya kan? Itu. Jadi main rasa, termasuk ya udahlah. Kita nanti pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita. Amin ya. Mohon maaf kalau saya kebanyakan karena tadi zikir kebanyakan. Sekali lagi atas nama guru Pak Khotib, saya pribadi jazakumullah atas segala perhatiannya. Ya, saya perlu buka ya, saya buka. Kalau mau videoin. Nanti kita saling memaafkan setelah makan ya. Setelah makan silakan kita sholawatan, salaman nama saya yang minta maaf. Tentunya banyak salah di dalam memimpin. Tapi pesan saya satu Pak, sekali lagi kalau saya lagi males tolong ingatin. Kalau saya berhenti ngaji, tolong dijabri. Saya makasih Pak Elzam sering, malam ini ngaji nggak? Doain saya ngaji. Padahal saya lagi di mana tahu gitu. Ngaji Pak, insya Allah. Andai kan nggak jabri juga nggak apa-apa, karena kita rutin. Nanti habis ini Pak Win musyawarah ya. Ngaji berikutnya jangan pertanyaan gini, gimana nih? Ngaji lanjut nggak nih? Itu salah pertanyaannya. Jangan nanya ngaji lanjut, arisan lanjut nggak boleh, masih gitu. Bayar itu untuk makan lanjut nggak boleh. Nasi ini diadain lagi nggak boleh. Tapi kalau ngaji lanjut nggak nih? Salah. Ngaji wajib lanjut sampai kita mati bareng-bareng. Ya, mohon maaf saya tadi kalau mau pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.